Di hutan yang sepi, tepatnya di tahun 2015, seorang anak kecil bernama Sohee tersesat di hutan setelah terpisah dari orang tuanya. Sohee mendengar suara aneh dari dalam hutan. Untungnya, Sohee berhasil diketemukan oleh seorang relawan bernama Keta. Ternyata suara itu berasal dari lonceng yang dibawa oleh Keta. Keta percaya bahwa lonceng itu bisa mengusir iblis di hutan. Jadi Keta memberikannya ke Sohee. Mereka berdua lalu keluar dari hutan. Tapi entah kenapa ketika Sohee memanggil Keta kakak, seolah perasaannya menjadi aneh. Sohee terus saja membunyikan lonceng itu. Keta lalu kembali ke kontrakannya. Teman satu kamarnya yang bernama Tsukasa bilang bahwa tadi malam ibunya Keta mengirimkan paket untuknya. Paket itu pun diperiksa, tapi Keta terkejut dengan isi di dalamnya. Tsukasa yang penasaran mencoba untuk memeriksanya, tapi entah kenapa saat kaset itu dipegang, telinga Tsukasa seolah berdenging. Keta langsung memasukkannya ke lemari bersama dengan semua pemberian ibunya. Tsukasa lalu keluar, seorang jurnalis wanita bernama Kuzumi mendekati Tsukasa. Dia ingin menulis berita tentang kasus hilangnya adiknya Keta, yaitu Hinata, 13 tahun yang lalu. Tsukasa tentu syok, dia baru kali ini mendengar perihal itu, padahal dia sudah bertahun-tahun mengenal Keta. Pantas saja, Keta mendedikasikan hidupnya menjadi seorang relawan yang mencari anak-anak yang hilang. Tsukasa pun memberikan kartu namanya dan pergi. Malam harinya, Tsukasa mengatakan bahwa tadi dia didekati oleh seorang jurnalis yang ingin menyelidiki tentang kasus hilangnya adik Keta 13 tahun yang lalu. Keta tidak menjelaskan banyak, tapi dia meminta Tsukasa menemaninya menonton rekaman video terakhir sebelum adiknya ini menghilang. Video itu direkam oleh Keta saat dia masih kecil. Di video itu menjelaskan bahwa kedua orang tuanya Keta ini hanya sayang ke adiknya, yaitu Hinata. Ibunya lalu datang dan memarahi Keta karena bermain dengan handycam milik ayahnya. Keta yang kesal pun kabur ke hutan, tapi Hinata malah mengikutinya. Keta memintanya untuk kembali, tapi Hinata kekeh ingin ikut. Mereka lalu melihat ada sebuah gedung terbengkalai di tengah hutan. Mereka memutuskan untuk masuk. Keta bingung karena Hinata melihat sesuatu yang tidak bisa dia lihat. Tapi Keta tidak terlalu memikirkannya. Dia malah punya ide dan mengajak adiknya ini bermain petak umpet. Setelah menghitung, Keta mulai mencari adiknya. Di tengah pencarian, Keta mulai merasa ada yang aneh dengan tempat itu. Bulu kuduknya mulai berdiri. Beberapa saat kemudian, Keta melihat adiknya di ujung lorong dan masuk ke sebuah ruangan. Keta menyusulnya, tapi tidak ada siapapun di ruangan tersebut. Keta ketakutan, dia berlari secepat mungkin. Keta lalu menoleh ke belakang dan meminta adiknya untuk mengakhiri permainan ini. Tapi sampai sekarang Hinata tidak pernah diketemukan. Setelah melihat rekaman itu, Tsukasa merasa ada yang aneh dengan rekamannya. Entah bagaimana menjelaskannya,
tapi dia berpikir untuk menghancurkan atau membakar rekaman itu saja. Tsukasa ini juga penasaran apa maksud dari ibunya Keita yang mengirimkan rekaman video ini. Esok harinya, Kuzumi menemui Tsukasa. Kuzumi bilang bahwa semalam dia ditelepon ayahnya Keita yang memintanya untuk menjaga anaknya. Kuzumi bingung apa maksud perkataan itu. Kuzumi lalu bilang bahwa ayahnya Keita sudah meninggal setahun yang lalu. Bahkan abunya ada di kontrakan mereka. Hal itu semakin membuat Kuzumi ini kebingungan. Sementara Keita yang bekerja di supermarket melihat seorang ibu yang kebingungan mencari anaknya. Keita yang khawatir langsung berusaha mencari anak itu, tapi untungnya anak itu berhasil diketemukan. Kembali ke Tsukasa yang menceritakan soal rekaman video terakhir Hinata. Kuzumi lalu membahas soal kemampuan Tsukasa bisa melihat roh orang yang sudah mati. Ternyata kemampuan itu sudah dimilikinya sejak dulu. Sebelum pergi, Kuzumi menanyakan apakah Tsukasa tidak takut dengan Keita. Sambil tersenyum, Tsukasa bilang tidak karena Keita tidak terlihat jahat. Malam harinya ketika pulang, Tsukasa melihat Keita yang sedang beres-beres. Keita berniat kembali ke kampung halamannya dan menanyakan langsung ke ibunya alasan dia mengirimkan rekaman video itu. Tsukasa pun berniat menemani Keita. Di perjalanan, Tsukasa melihat ada sesuatu yang dibawa oleh Keita. Mereka lalu sampai ke rumah masa kecilnya Keita. Saat mereka masuk, Keita bingung karena merasa rumah itu sudah lama tidak ditinggali. Apalagi si ibu terlihat mengemasi semua barang-barang yang ada di sana. Di tengah kebingungan itu, Keita meminta Tsukasa untuk mengikutinya ke lantai atas. Tapi Tsukasa menolak karena dia merasakan sesuatu. Tsukasa mencoba melihat beberapa foto di sekitar sana. Keita lalu turun dan yakin bahwa rumah itu sudah ditinggal ibunya sejak lama. Keita pun cerita bahwa semenjak adiknya ini menghilang, kedua orang tuanya ini tidak pernah menganggap Keita ini ada dan malah menganggap Hinata masih bersama mereka. Bahkan setiap tahun mereka masih merayakan ulang tahunnya Hinata. Keita berpikir mungkin alasan orang tuanya tidak menganggapnya karena mereka merasa Keita lah yang sudah membunuh Hinata dan menyembunyikan mayatnya. Tsukasa meminta Keita untuk tidak berpikir seperti itu. Keita lalu mengajak Tsukasa untuk pergi ke gunung di dekat sana. Gunung tempat Hinata ini menghilang. Mereka lalu masuk ke dalam hutan meskipun ada larangan untuk masuk. Di tengah perjalanan, Keita melihat poster adiknya yang hilang yang masih tertempel di sana. Seorang pria tua mendekati mereka. Pria tua itu meminta mereka untuk berhati-hati jika ingin mendaki gunung tersebut. Karena dia sendiri merasakan ada hawa aneh di gunung tersebut. Pria itu juga bilang bahwa dulu setelah menghilang, dia sempat melihat Hinata di gunung, tapi ketika coba untuk didekati, Hinata malah menghilang, seolah dia sedang bermain petak umpet. Mereka berdua lalu masuk ke dalam. Tsukasa mulai kehabisan tenaga. Dia meminta Keita untuk berhenti. Tiba-tiba mereka mendengar suara lonceng. Keita berbalik dan melihat bayangan anak kecil. Mengira itu adiknya, Keita langsung mengejarnya. Keita pun terpleset. Tsukasa melihat ada sebuah guci yang ternyata isinya adalah abu jenazah. Keita,
Keanehan tidak sampai di situ saja, karena ternyata banyak sekali abu jenazah yang sepertinya dibuang di sana begitu saja. Mereka langsung melaporkan hal ini ke polisi. Polisi menduga bahwa ini ulah pengurus pemakaman yang sedang direlokasi yang tidak bertanggung jawab dan membuangnya di sana. Seorang petugas bernama Takidashi mengenali Keita karena 13 tahun yang lalu dialah yang bertugas menyelidiki kasus hilangnya Hinata. Takidashi ingin menjelaskan sesuatu tentang gunung itu, tapi rekannya keburu memanggilnya. Sementara Kozumi masih menyelidiki tentang kasus hilangnya Hinata. Atasannya memberikan informasi lain bahwa di gunung itu juga pernah ada kasus orang hilang secara massal. Tepatnya 20 tahun yang lalu, satu klub pendaki dari Universitas Meio menghilang secara misterius. Gunung Mashiro ini tergolong gunung kecil, tapi anehnya sampai sekarang tidak pernah diketemukan mayat di gunung tersebut. Di laporan itu tertulis tentang reruntuhan gedung yang tidak pernah diketemukan. Atasnya lalu cerita bahwa sebelum menghilang, klub pendaki ini merekam percakapan mereka dan menemukan gedung terbengkalai. Tapi setelah mereka masuk ke gedung itu, audionya tiba-tiba terputus. Atasannya pun memberikan kaset rekaman yang dia dapat dari kepolisian, karena kepolisian pun tidak bisa menyelidiki kasus ini. Sementara itu, Keita mencoba mencari penginapan yang bisa mereka tinggali. Tsukasa mendapatkan pesan dari Kozumi. Tsukasa lalu pamit untuk mandi duluan. Tsukasa buru-buru kembali ke mobilnya. Kozumi bilang bahwa di Gunung Mashiro terjadi kasus misterius secara berkala, yaitu hilangnya orang-orang secara misterius, kasus bunuh massal, dan kasus kematian satu keluarga. Jadi bisa dibilang, Gunung Mashiro ini sangatlah angker. Kozumi lalu memperdengarkan rekaman dari pendaki yang hilang di mana mereka menemukan gedung yang terbengkalai. Kozumi lalu bilang bahwa gedung itu tidak pernah ada di peta dan tidak ada juga yang menemukannya. Tsukasa juga mengungkapkan bahwa Hinata juga hilang di sebuah gedung. Tiba-tiba, telinga Tsukasa ini seolah berdenging. Tsukasa mendapatkan penglihatan tentang loteng di rumahnya Keita. Hal itu semakin membuat Tsukasa ini penasaran. Kozumi bilang dia akan menyusul Tsukasa, tapi Tsukasa ingin pergi ke rumah Keita terlebih dahulu. Dia ingin memastikan sesuatu. Sementara Keita berbicara dengan pemilik penginapan tentang Gunung Mashiro, di mana dulu ada aturan untuk melarang anak kecil masuk ke gunung tersebut. Nah, saat neneknya masih kecil, dia mencoba masuk ke gunung itu, tapi karena ketahuan, dia dimarahi habis-habisan. Karena penasaran, si nenek bertanya, apa sebenarnya yang dilakukan orang-orang yang pergi ke Gunung Mashiro. Jadi, gunung itu juga dikenal sebagai gunung pembuangan, di mana sesuatu yang dibuang ke sana tidak akan pernah kembali. Pernah, suatu waktu karena malu baru pertama kali menstruasi, nenek dari pemilik penginapan itu membuang CD dengan noda darahnya ke dalam gunung. Anehnya, setelah kejadian itu, dia tidak pernah lagi menstruasi. Dulu, sewaktu neneknya menceritakan hal ini, si pemilik penginapan merasa hal itu biasa saja, sampai dia sadar jika neneknya tidak pernah menstruasi lagi. Bagaimana mungkin dia bisa melahirkan? Atau bisa dibilang, keturunannya ini dari mana? Jika dia jadi Keita, pemilik penginapan itu akan pulang dan menjauh dari Gunung Mashiro karena tempat itu terlalu berbahaya. Kembali ke Tsukasa yang menyelinap masuk ke rumahnya Keita. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. TV itu menyala dan memperlihatkan video rekaman saat orang tuanya merayakan ulang tahunnya Hinata. Sementara Keita yang mencoba menghubungi Tsukasa dikagetkan dengan sosok misterius.
Sosok itu sangat mirip dengan ibunya. Sosok itu mengingatkan bahwa besok hari ulang tahunnya Hinata. Guci abu ayahnya Keita tiba-tiba pecah. Sosok itu meminta Keita untuk segera menemukan Hinata. Sosok itu pun tiba-tiba menghilang. Kembali ke Tsukasa, pelan dia mencoba naik ke atas. Betapa kagetnya Tsukasa ketika melihat mayat ibunya Keita ada di depannya. Ibunya Keita ini bundir sambil memegang sebuah foto. Keita yang masih syok didekati oleh Kuzumi. Kuzumi menunjukkan beberapa berita yang sudah berhasil dia kumpulkan. Kuzumi juga menanyakan apakah benar Keita pernah masuk ke gedung di Gunung Mashiro. Keita membenarkan hal itu. Kuzumi lalu memutarkan rekaman dari para pendaki yang hilang di gunung tersebut. Kuzumi meminta Keita untuk membantunya menemukan gedung itu lagi, bermodal ingatan dan juga rekaman itu. Tiba-tiba Tsukasa menelponnya. Tsukasa ngasih tahu bahwa dia menemukan jasad ibunya Keita di lantai 2 rumahnya. Tsukasa yakin bahwa ibunya sudah tewas beberapa hari yang lalu. Tsukasa juga yakin kalau Keita sudah mengetahui hal itu karena kemarin Keita naik ke lantai 2 rumahnya. Kuzumi diminta untuk menunggu Tsukasa dan jangan pernah pergi ke Gunung Mashiro, tapi entah kenapa suara yang didengar Kuzumi ini seolah berbeda. Dia malah mendengar bahwa Kuzumi harus pergi ke gunung itu bersama dengan Keita. Tanpa Tsukasa sadari, ada sosok misterius yang memperhatikannya dari lantai 2. Keita dan juga Kuzumi pergi ke Gunung Mashiro di malam itu. Keita meminta Kuzumi untuk menunggu sampai Tsukasa ini datang. Dia yang akan pergi ke gunung itu terlebih dahulu. Bermodal rekaman suara dari para pendaki, Keita mencoba mencari gedung tersebut di tengah kegelapan hutan. Melihat papan nama di depannya membuat Keita yakin bahwa dia pasti semakin dekat dengan gedung tersebut. Sementara Kuzumi mendapatkan telepon dari Tsukasa. Tapi Kuzumi malah mendengar suara aneh yang memintanya untuk menemukan sesuatu. Panik, Kuzumi buru-buru menutup teleponnya. Suara lonceng tiba-tiba berbunyi. Kuzumi tambah ketakutan, untungnya Tsukasa datang ke sana. Mendengar Keita yang sudah pergi duluan, membuat Tsukasa ingin segera menyusulnya. Tapi Kuzumi juga ingin menemani Tsukasa. Setelah berjalan cukup lama, Tsukasa menemukan tape recorder dan juga senter milik Keita. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan gedung terbengkalai itu. Gedung itu pun coba untuk disusuri. Sampai mereka menemukan tas pendaki yang hilang 20 tahun yang lalu yang masih ada di sana. Suara gaduh terdengar dari lantai 2, Tsukasa bergegas naik ke atas, meninggalkan Kuzumi sendiri, tapi Kuzumi merinding ketika hal ini terjadi. Sebuah tangan mencoba untuk menghentikannya, tapi ketika Kuzumi berbalik, tidak ada siapapun di sekitar sana. Sementara Keita sangat senang ketika melihat adiknya yang berada di ujung lorong. Tsukasa datang dan meminta Keita untuk pulang bersamanya. Selama ini, Tsukasa menyembunyikan kemampuan indigonya. Dari dulu, Tsukasa melihat bahwa sebenarnya Hinata selalu berada di sisinya Keita yang menandakan bahwa sebenarnya Hinata sudah meninggal dari dulu. Dan sosok yang menyerupai Hinata di ujung lorong sebenarnya adalah entitas jahat penunggu Gunung Mashiro. Keita meminta maaf. Dan di saat yang sama, Tsukasa seolah pindah di dimensi ke 13 tahun yang lalu saat Keita dan Hinata ini main petak umpet.
Sukasa mencoba melihat apa yang sebenarnya terjadi, sampai dia mengetahui fakta yang sebenarnya, bahwa ternyata Hinata sudah tewas karena terjatuh dari lantai 2. Sementara Kuzumi dibuat bingung ketika Keita mendekatinya dan menanyakan di mana keberadaan Sukasa. Sukasa yang melihat jaket di bawah tangga hanya bisa berteriak dan menangis. Kembali ke Sukasa, dia akhirnya paham apa yang sebenarnya terjadi. Keita lah yang sudah mendorong adiknya ini hingga tewas karena cemburu selama ini tidak diperlakukan baik oleh orang tuanya. Sukasa perlahan mulai lemas dan terjebak di dimensi tersebut. 3 bulan kemudian, Kuzumi terlihat menulis berita tentang kasus hilangnya Sukasa yang sama persis dengan kasus-kasus lain. Pemilik penginapan melihat poster Hinata yang baru tertempel di sana. Keita lalu kembali ke kontrakannya. Dia merasa bahwa Sukasa terus saja memanggilnya. Dan film pun berakhir. Bagi kalian yang masih bingung, sini aku jelasin. Jadi, selama ini Keita hanya membohongi dirinya dan berpikir bahwa adiknya memang benar-benar menghilang. Padahal yang terjadi, Keita lah yang sudah membunuh adiknya karena faktor cemburu. Terus kenapa Keita hanya menemukan jaket adiknya? Karena menurutku, tulang belulangnya sudah diketemukan orang lain. Pertanyaannya, oleh siapa? Ya, si ibu. Jadi, ibunya Keita ini selama 13 tahun terus saja mencari Hinata. Sampai dia benar-benar menemukan gedung terbengkalai itu dan mengetahui bahwa anaknya ternyata sudah tewas. Hal itulah yang membuatnya frustasi dan akhirnya memutuskan untuk bundir. Nah, sebelum bundir, tulang belulang Hinata itu dikremasi dan dikirimkan ke Keita. Makanya, roh ibunya Keita ini bilang untuk menjaga adiknya dan guci berisi abu itu pecah. Nah, abu yang selama ini dibawa Keita bukanlah milik ayahnya, melainkan milik Hinata. Itulah sebabnya kenapa Sukasa selalu melihat Hinata ada di sebelah Keita. Dan kenapa Keita seolah melupakan semua kejadian-kejadian pembunuhan ini. Entah karena Keita memang punya 2 kepribadian atau memang entitas jahat Gunung Mashiro yang sudah mengelabui Keita. Komen di bawah kalau kalian suka sama film horor misteri kayak gini. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dejum.